जादू हो गया है. Oke ya, mulai ya. Oke. Halo semuanya, jadi kami bertiga dari Institut Teknologi PLN, lebih tepatnya kelompok 3 dalam matkul Logika Matematika. Hari ini kami bertiga akan menjelaskan tentang apa itu kuantor. Jadi di dalam kelompok 3 ini terdiri dari Martimbul, Samkrinius Kutagalung, yang bername 2020-31077. Lalu ada Hairil Muhaimi dengan name 2020-31078. Lalu ada saya sendiri, Imade Galang Adiaksa dengan NIM 2020-31079. Dan materi pertama akan dibawakan oleh Martimbul. Silakan Martimbul. Ya, terima kasih buat Imade Galang. Tanpa makan waktu yang lama, saya akan membacakan materi. A. Fungsi pernyataan. Definisi. Suatu fungsi pernyataan adalah suatu kalimat terbuka di dalam semesta pembicaraan atau semesta pembicaraan dibicarakan secara eksplisit atau implisit. Fungsi pernyataan merupakan suatu kalimat terbuka yang dituliskan sebagai PX yang bersifat bahwa PA bernilai benar atau salah, atau tidak keduanya. Untuk setiap A, atau A adalah anggota dari semesta pembicaraan, ingat bahwa PA suatu pernyataan. Contoh, 1. PX sama dengan 1 tambah X lebih besar dari 5. PX akan merupakan fungsi pernyataan pada anggota himpunan bilangan asli, tetapi bukan merupakan fungsi pernyataan pada K, sama dengan K himpunan bilangan kompleks. Kedua, perhatikan yang berikut ini. A. Jika PX sama dengan 1 tambah X lebih besar dari 5, didefinisikan pada A sama dengan himpunan bilangan asli, maka PX bernilai benar untuk X sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya. B. Jika QX sama dengan X tambah 3 lebih kecil daripada 1, didefinisikan pada A sama dengan himpunan bilangan asli, tidak ada X yang menyebabkan PX bernilai benar. C. Jika Rx sama dengan X tambah 3 lebih besar daripada 1, didefinisikan pada A sama dengan himpunan bilangan asli, maka Rx bernilai benar atau X bernilai benar untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari contoh di atas, terlihat bahwa fungsi pernyataan PX yang didefinisikan pada suatu himpunan tertentu akan bernilai benar untuk semua anggota semesta pembicaraan. Beberapa anggota semesta pembicaraan atau tidak ada anggota semesta pembicaraan yang memenuhi. Yang B. Kuantor umum atau kuantor universal. Simbol A terbalik yang dibaca untuk semua atau untuk setiap disebut kuantor umum. Jika PX adalah fungsi proporsi pada suatu himpunan A atau himpunan A adalah semesta pembicaraannya, maka A terbalik X himpunan A, PX untuk atau AX, PX atau A terbalik X, PX adalah suatu pernyataan yang dapat dibaca sebagai untuk setiap X elemen A. PX merupakan pernyataan untuk setiap X berlaku PX. Contohnya, PX sama dengan X tidak kekal. P sama dengan P atau manusia tidak kekal. Maka AX PX sama dengan AX manusia, atau PX sama dengan semua manusia tidak kekal atau benar. Perhatikan bahwa PX merupakan kalimat terbuka atau tidak mempunyai nilai kebenaran, tetapi A terbalik X, PX merupakan pernyataan atau mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. 2. AX, RX sama dengan A terbalik X atau X tambah 3 lebih besar daripada 1 pada A. Bilangan asli bernilai benar. Ketiga, A terbalik X, QX sama dengan A terbalik X sama dengan X tambah 3 lebih kecil daripada 1 pada A. Bilangan asli bernilai salah. Lalu yang C, kuantor eksistensial. Simbol E terbalik dibaca ada, atau untuk beberapa, atau untuk paling sedikit, atau disebut kuantor khusus. Jika PX adalah fungsi pernyataan pada himpunan A, atau himpunan A adalah semesta pembicaraan, maka kuantor khusus X, himpunan A, PX, atau kuantor khusus X
Px atau kuantor khusus X, Px adalah suatu pernyataan yang dibaca ada elemen X, elemen A, sedemikian sehingga Px merupakan pernyataan atau untuk beberapa X atau Px. Ada yang menggunakan simbol kuantor khusus untuk menyatakan ada hanya satu. Contohnya, Px, X adalah wanita, P atau perwira abri adalah wanita. Kuantor khusus X, Px sama dengan kuantor khusus X, Px sama dengan kuantor khusus X, himpunan perwira abri, Px adalah ada perwira abri adalah wanita. Benar atau benar. Yang kedua, kuantor khusus X, Px sama dengan kuantor khusus X atau X tambah 1 lebih kecil daripada 5 pada A bilangan asli. Maka pernyataan itu bernilai benar. Yang ketiga, kuantor khusus X, Rx sama dengan kuantor khusus X atau 3 tambah X lebih besar daripada 1 pada A bilangan asli, maka pernyataan itu salah. Selanjutnya, saya serahkan kepada Hairil untuk melanjutkan materi ini. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Martimbul, yaitu D. Negasi suatu pernyataan yang mengandung kuantor. Negasi dari semua manusia tidak kekal adalah tidak benar bahwa semua manusia tidak kekal, atau beberapa manusia kekal, atau ada manusia yang kekal. Jika Px adalah manusia tidak kekal atau X tidak kekal, maka semua manusia adalah tidak kekal, atau A terbalik X, Px bernilai benar, dan beberapa manusia kekal, atau kuantor khusus X, Px bernilai salah. Pernyataan di atas dapat dituliskan dengan simbol A terbalik X, Px sama dengan kuantor khusus X, Px. Jika negasi dari suatu pernyataan yang mengandung kuantor universal adalah ekivalen dengan pernyataan yang mengandung kuantor eksistensial, fungsi pernyataan yang dinegasikan dan sebaliknya. Kuantor khusus X, Px sama dengan A terbalik X, Px. Fungsi pernyataan yang mengandung lebih dari satu variabel didefinisikan himpunan A1, A2, dan A3. Seterusnya, AN. Suatu fungsi pernyataan yang mengandung variabel pada himpunan A1, A2, A1 kali A2, kali A3, kali seterusnya, X. AN merupakan kalimat terbuka. V X1, X2, dan X3, dan seterusnya, Xn, yang mempunyai sifat V A1, A2, A3, dan seterusnya. Bernilai benar atau salah, tidak keduanya. Untuk A1, A2, dan A3, dan seterusnya, anggota semesta A1 dikali A2, dikali A3, dan dikali seterusnya. Contoh, 1. Diketahui P sama dengan pria dan W sama dengan wanita. X menikah dengan Y, maka M dalam kurung X, Y adalah fungsi pernyataan pada P kali W. 2. Diketahui A sama dengan bilangan asli. 2X kurang Y kurang 5Z lebih besar daripada 10 sama dengan K dalam kurung X, Y, dan Z adalah fungsi pernyataan pada A kali A kali A. Suatu fungsi pernyataan yang bagian depannya dibubuhi dengan kuantor untuk setiap variabelnya. Seperti contoh berikut ini. A terbalik X, kuantor khusus Y, V X, Y, atau kuantor khusus X, kuantor khusus Y, A terbalik Z, V X, Y, Z merupakan suatu pernyataan dan mempunyai nilai kebenaran. Contoh, P. Nyoman, Agus, Darman, dan W. Rita Farida. V X
Y sama dengan X adalah kakak Y. Maka pernyataan A terbalik X himpunan V kuantor khusus Y himpunan W. V P X Y dibaca untuk setiap X. Di P ada Y, di W sedemikian hingga X adalah kakak Y. Berarti bahwa setiap anggota P adalah kakak dari Rita atau Farida. Pernyataan kuantor khusus Y himpunan W A terbalik X himpunan P X Y dibaca ada Y di W untuk setiap X di P. Sedemikian hingga X adalah kakak Y. Berarti bahwa ada paling sedikit satu wanita di W mempunyai kakak semua anggota P. Negasi dari pernyataan yang mengandung kuantor dapat ditentukan dengan kuantor khusus X A terbalik Y V X Y sama dengan A terbalik X A terbalik Y V X Y sama dengan A terbalik X kuantor khusus Y V X Y. Contoh, P adalah Nyoman Agus Darman dan W Rita Farida serta V X Y adalah X adalah kakak Y. Tuliskan negasi dari pernyataan A terbalik X himpunan V kuantor khusus Y himpunan W V X Y. Jawab. AX himpunan P 3 kuantor khusus Y himpunan W V X Y sama dengan kuantor khusus X himpunan V Y W V X Y sama dengan kuantor khusus X himpunan V AY himpunan W V X Y. Jika kita baca pernyataan semula adalah setiap anggota P adalah kakak dari paling sedikit satu anggota W. Negasi dari pernyataan itu adalah tidak benar bahwa setiap anggota V adalah kakak paling sedikit suatu anggota W. Yang ekuivalen dengan ada anggota V yang bukan kakak dari semua anggota W. Validitas pembuktian. 1. Premis dan argumen. Logika berkenaan dengan penalaran dan yang dinyatakan dengan pernyataan verbal, suatu diskusi atau pembuktian yang bersifat matematik atau tidak. Terdiri atas pernyataan-pernyataan yang saling berelasi. Biasanya kita memulai dengan pernyataan-pernyataan tertentu yang diterima kebenarannya dan kemudian berargumentasi untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan yang dibutuhkan, yang ingin dibuktikan. Pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan disebut premis, sehingga suatu premis dapat berupa aksioma, hipotesa, definisi, atau pernyataan yang sudah dibuktikan sebelumnya. Sedang yang dimaksud dengan argumen adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas suatu atau lebih premis yang mengandung bukti-bukti, evidensi, dan satu konklusi. Konklusi ini selayaknya atau supposed to diturunkan dari premis-premis. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kami yaitu Imade Galang. Oke, yang kedua ada validitas pembuktian atau yang disimbolkan dengan I. Konklusi selayaknya diturunkan dari premis-premis atau premis-premisnya selayaknya mengimplikasikan konklusi. Dalam argumentasi yang valid, konklusi akan bernilai benar jika setiap premis yang digunakan di dalam argumen juga bernilai benar. Jadi, validitas argumen tergantung pada bentuk argumen itu dan dengan bantuan tabel kebenaran. Bentuk kebenaran yang digeluti oleh para matematikawan adalah kebenaran relatif. Benar atau salahnya suatu konklusi hanya dalam hubungan dengan sistem aksiomatik tertentu.
Konklusi itu benar jika mengikuti hukum-hukum logika yang valid dari aksioma sistem itu, dan negasinya adalah salah. Untuk menentukan validitas suatu argumen dengan selalu mengerjakan tabel kebenarannya tidaklah praktis. Cara yang lebih praktis banyak bertumpu pada tabel kebenaran dasar dan membentuk kondisional. Bentuk argumen yang paling sederhana dan klasik adalah modus ponens dan modus tollens. Lanjutnya. Oke, ada contoh modus ponens. Premis pertama P mengimplikasikan Q. Premis 2 P. Konklusinya adalah Q. Cara membacanya, apabila diketahui jika P maka Q benar dan P benar. Disimpulkan Q adalah benar. Jadi notasinya adalah yang menggunakan tanda titik 3 untuk menyatakan konklusi seperti P mengimplikasikan Q atau P titik 3 Q. Contohnya premis pertama, jika saya belajar maka saya lulus ujian, benar. Dan yang premis kedua, saya belajar, benar. Jadi konklusinya saya lulus ujian. Dan itu benar. Baris pertama dari tabel kebenaran kondisional atau implikasi menunjukkan validitas dari bentuk argumen modus ponens. Lalu ada modus tollens. Modus tollens premis pertama yaitu P mengimplikasikan Q. Premis kedua itu ada inverse Q dan konklusinya adalah inverse P. Contohnya, jika premis pertamanya itu jika hari hujan maka saya memakai jas hujan, benar. Premis kedua, saya tidak memakai jas hujan, benar. Jadi konklusinya adalah hari tidak hujan. Perhatikan bahwa jika P terjadi maka Q terjadi, sehingga Q tidak terjadi maka P tidak terjadi. Lalu ada silogisma. Premis pertama, P mengimplikasikan Q, Q mengimplikasikan R. Maka konklusinya P mengimplikasikan R. Contohnya, premis pertama, jika kamu benar, saya salah, itu benar. Yang kedua, jika saya bersalah, saya meminta maaf, itu benar. Jadi konklusinya adalah, jika kamu benar, saya meminta maaf, itu benar. Lalu ada yang kedua, silogisma disjungtif. Jadi premis pertama itu adalah P atau Q, premis kedua itu inverse Q. Konklusinya adalah P. Jika ada kemungkinan bahwa kedua pernyataan P dan Q dapat sekaligus bernilai benar, maka argumen dewa ini tidak akan valid. Contohnya premis pertama P atau Q, premis kedua Q. Konklusinya adalah inverse P. Tetapi, jika ada kemungkinan kedua pernyataan P dan Q tidak sekaligus bernilai benar atau disjungsi eksklusif, maka silogisma disjungtif di atas adalah valid. Contoh, premis pertama, pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Premis kedua, pengalaman ini tidak berbahaya, benar. Lalu konklusinya adalah pengalaman ini membosankan. Contoh yang kedua, premis pertama, air ini panas atau dingin, benar. Premis kedua, air ini panas, benar. Jadi konklusinya adalah air ini tidak dingin. Lalu premis kedua, contoh ketiga, premis pertama, objeknya berwarna merah atau sepatu. Premis kedua, objek ini berwarna merah. Maka konklusinya adalah objeknya bukan sepatu atau tidak valid karena kejelasannya tidak ada. Lalu ada konjungsi. Untuk konjungsi, premis pertama P. Premis kedua Q. Maka untuk konklusinya P dan Q. Artinya, jika P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Lalu ada tambahan atau addition. Premis pertama P, konklusinya adalah P atau Q, yang artinya P benar maka P atau Q benar. Tidak peduli nilai benar atau nilai salah yang dimiliki Q. Dua bentuk argumen valid yang lain adalah dilema konstruktif dan dilema destruktif. Contoh dari dilema konstruktif. Premis pertamanya P mengimplikasikan Q atau R mengimplikasikan S. Maka premis keduanya P atau R, maka konklusinya akan menjadi Q atau S. Dilema konstruktif ini merupakan kombinasi dua argumen modus ponens atau periksa argumen modus ponens. Contohnya adalah premis pertama. Jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. Tetapi, jika pacar datang, aku pergi belanja. Premis kedua, hari ini hujan atau pacar datang. Maka konklusinya adalah aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Lalu ada dilema destruktif. Untuk premis pertama ada P mengimplikasikan Q dan R mengimplikasikan S. Maka untuk premisnya yang kedua inverse Q atau inverse S dan konklusinya adalah inverse P atau inverse R.
Dilema destruktif ini merupakan kombinasi dari dua argumen modus tollens. Contoh, premis pertama, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati. Premis kedua, aku tidak akan ditembak mati atau digantung. Jadi konklusinya adalah, aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Oke, itu dia tadi teman-teman presentasi dari kami kelompok 3 dari Institut Teknologi PLN. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.